Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan membahas ringkasan pembahasan dari pertemuan kedua sampai pertemuan ketujuh. Ini biodata saya, nama saya Jumiati, kelas 6D, dengan NIM 2023041020163. Langsung saja saya akan membahas dari pertemuan kedua, yaitu sejarah perkerasan jalan. Sejarah perkerasan jalan berkembang seiring dengan perkembangan kehidupan manusia dalam memenuhi kebutuhan dan melakukan interaksi. Pada awalnya, jalan hanya merupakan jejak kaki yang kemudian berkembang menjadi jalan setapak hingga akhirnya diperkerasan untuk memudahkan transportasi. Perkembangan signifikan terjadi pada zaman kuno seperti di Mesopotamia dan Romawi, di mana mulai digunakan batu dan sistem lapisan untuk memperkuat struktur jalan. Kerasan jalan Romawi bahkan sudah menggunakan beberapa lapisan sehingga lebih tahan lama dan kuat. Memasuki abad ke-18, perkembangan teknologi perkerasan semakin maju dengan ditemukannya metode Telford dan macam dam yang menjadi dasar konstruksi jalan modern. Selanjutnya, pada abad ke-20 mulai digunakan bahan pengikat seperti aspal dan beton, sehingga lahirlah jenis perkerasan modern seperti perkerasan lantur dan kaku yang digunakan saat ini. Dengan demikian, perkerasan jalan menunjukkan adanya pengikat teknologi dari beban lalu lintas hingga modern yang bertujuan untuk menghasilkan jalan yang lebih kuat, tahan lama, dan mampu mendukung kesederhanaan lalu lintas secara optimal. Selanjutnya pertemuan ketiga yaitu MDP 2024. Manual Desain Perkerasan Jalan 2024 merupakan pedoman teknis terbaru dari Direktorat Jenderal Bina Marga yang digunakan dalam perencanaan, pelaksanaan, dan rehabilitas perkerasan jalan di Indonesia. Manual ini menggantikan pedoman sebelumnya yaitu MDP 2017 dan memberikan pembaruan dalam metode perencanaan agar lebih akurat, sistematis, dan sesuai dengan kondisi jalan lalu lintas saat ini. Dalam MDP 2024, perencanaan perkerasan jalan dilakukan dengan mempertimbangkan berbagai faktor penting seperti beban lalu lintas atau CASAL atau ESAL, nilai CBR tanah dasar, umum rencana, serta kondisi lingkungan. Pendekatan yang digunakan sudah mengarah ke metode mekanistik empirik sehingga hasil desain lebih realistis terhadap kondisi lapangan. Manual ini juga mencakup desain untuk perkerasan lentur, perkerasan kaku, serta penanganan rehabilitas jalan, termasuk perbaikan struktur dan lapis tambah atau overlay. Selain itu, terdapat pembaruan pada ketentuan material, drainase, serta parameter desain seperti reliabilitas dan ketebalan lapisan yang disesuaikan dengan perkembangan teknologi konstruksi. Dengan adanya MDP 2024, diharapkan proses perencanaan secara perkerasan jalan menjadi lebih efektif dan mampu menghasilkan konstruksi jalan yang kuat, tahan lama, serta memenuhi kebutuhan transportasi yang baik dan berkembang. Selanjutnya pertemuan keempat yaitu konsep dasar perkerasan jalan, jenis struktur, dan materialnya. Perkerasan jalan merupakan struktur yang dirancang untuk menahan serta menyebarkan beban lalu lintas ke tanah dasar, sehingga jalan dapat berfungsi dengan baik dan aman digunakan. Dalam perencanaan perkerasan diperlukan pemahaman mengenai jenis perkerasan lapisan penyusun, serta material yang digunakan agar konstruksi jalan memiliki kekuatan dan umur layanan yang optimal. Secara umum, perkerasan jalan terdiri dari beberapa lapisan utama yaitu lapisan permukaan, lapisan fondasi, dan tanah dasar yang bekerja secara bersamaan dalam mendukung beban kendaraan. Selain itu, terdapat 3 jenis perkerasan utama yaitu perkerasan lentur, kaku, dan komposit yang masing-masing memiliki karakteristik dan penggunaan yang berbeda sesuai dengan kondisi lalu lintas dan lingkungan.
Pemilihan material seperti agregat dan aspal mempengaruhi kualitas perkerasan sehingga harus memenuhi syarat teknis seperti kekuatan, gradasi, dan ketahanan. Jika perencanaan dan pemilihan material dilakukan dengan baik, maka akan menghasilkan jalan yang kuat, tahan lama, dan memberikan kenyamanan bagi pengguna. Dengan demikian, perkerasan jalan tidak hanya bergantung pada satu aspek saja, tetapi merupakan kombinasi dan desain, material, dan pelaksanaan konstruksi yang tepat untuk mencapai hasil yang optimal. Lanjut pertemuan kelima, material, terutama agregat dan struktur perkerasan. Perkerasan jalan merupakan struktur konstruksi yang berfungsi menahan dan menyebarkan beban lalu lintas ke tanah dasar, agar tidak terjadi kerusakan. Struktur perkerasan terdiri dari beberapa lapisan, yaitu lapisan tanah dasar atau subgrad, lapisan pondasi, dan lapisan permukaan yang masing-masing memiliki peran penting dalam menjaga kekuatan dan stabilitas jalan. Salah satu komponen utama dalam perkerasan jalan adalah agregat, yang dapat berupa batu pecah, kerikil, dan pasir. Agregat memiliki peran dominan dalam menentukan kualitas perkerasan karena sebagian besar komposit perkerasan terdiri dari agregat. Oleh karena itu, agregat harus memenuhi persyaratan seperti kekuatan, kebersihan, gradasi, dan daya tahan agar menghasilkan konstruksi yang baik. Selain itu, pemilihan material dan kualitas bahan sangat berpengaruh terhadap umur layanan jalan. Sehingga material yang digunakan tidak memenuhi standar, maka dapat menyebabkan kerusakan seperti retak, deformasi, atau penurunan kualitas jalan. Dengan demikian, pemahaman tentang struktur perkerasan dan karakteristik material, khususnya agregat, sangat penting dalam perencanaan dan pelaksanaan konstruksi agar diperoleh jalan yang kuat, tahan lama, dan aman digunakan. Selanjutnya pertemuan ke-6, beton aspal, karakteristiknya, dan pengujian massa. Aspal sebagai salah satu jenis perkerasan jalan yang tersusun dari campuran agregat dan aspal dengan proses pencampuran, penghambaran, dan pemadatan pada kondisi tertentu. Beton aspal dapat dibedakan menjadi campuran panas atau hot mix dan campuran dingin atau cold mix, tergantung pada suhu pencampurannya. Kinerja beton aspal ditentukan oleh beberapa karakteristik utama, yaitu stabilitas, durabilitas, atau keawetan, fleksibilitas, ketahanan terhadap kelelehan, kesesatan permukaan, kedap air, dan kemudahan pelaksanaan. Semua sifat ini sangat berpengaruh terhadap kemampuan jalan dalam menahan beban lalu lintas serta kondisi lingkungan. Selain itu, dalam perencanaan campuran beton aspal digunakan konsep sifat volumetrik seperti VIM, VMA, VFA untuk mengetahui kondisi rongga dalam campuran. Pengujian Marshall digunakan sebagai metode campuran yang memenuhi standar teknis. Selanjutnya pertemuan ke-7 yaitu proses konstruksi perkerasan. Perkerasan jalan merupakan bagian penting dalam konstruksi jalan yang berfungsi untuk menahan dan mendistribusikan beban lalu lintas ke tanah dasar agar jalan tetap aman dan nyaman digunakan. Secara umum, perkerasan terdiri dari beberapa lapisan, yaitu lapisan permukaan, lapisan pondasi atas, lapisan pondasi bawah, dan tanah dasar yang masing-masing memiliki fungsi dalam menopang beban dan menjaga stabilitas jalan. Terdapat 3 jenis utama perkerasan jalan, yaitu perkerasan lantur, perkerasan kaku, dan perkerasan komposit. Perkerasan lantur menggunakan aspal dan sifat elastis sehingga nyaman dilalui. Perkerasan kaku menggunakan beton dan cocok untuk beban berat. Sedangkan perkerasan komposit merupakan kombinasi keduanya untuk mendapatkan kelebihan masing-masing jenis. Dalam pelaksanaannya, konstruksi jalan dilakukan melalui tahapan sistematis, mulai dari persiapan lahan, pekerjaan tanah, hingga penghambaran lapisan perkerasan. Setiap tahap harus memenuhi standar teknis agar menghasilkan jalan yang kuat, tahan lama, dan sesuai dengan kebutuhan lalu lintas. Dengan demikian, pemilihan jenis perkerasan harus disesuaikan dengan kondisi lalu lintas, lingkungan, dan
biaya agar diperoleh konstruksi jalan yang efektif, efisien, dan memiliki umur layanan yang optimal. Baik, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Bila ada kekurangan mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.